Oke, mari kita mencoba menghitung ya, analisa pembibitan entog. Halo sahabat ternak, ketemu lagi dengan Kang Entog. Oke, di video kali ini kita akan mencoba berbagi ilmu ya. Di sini kita akan mencoba menganalisa atau menghitung tentang pembibitan entog, gimana hitung-hitungannya atau keuntungannya berapa. Nanti kita cek ya. Untuk video kali ini kita membahas tentang analisa keuntungan ternak entog dari sistem pembibitan. Nah, untuk pembibitan ini jadi kita ambil standarnya itu kita mulai dari 10 ekor bibit ya, dan 1 ekor pejantan atau jago. Kenapa saya kasih 10? Biar gampang ya, ntar tinggal kalau kita mau tambah atau perbanyak tinggal dikalikan saja gitu. Kalau keuntungannya, contohnya keuntungannya dari 10 itu 1 juta, berarti kalau 20 2 juta, 30 3 juta. Jadi lebih gampang nanti ke depannya. Kenapa saya ambil ini apa namanya, 10 ekor betina atau bibit dan 1 ekor pejantan? Karena saya ini ngambilnya itu mengeram secara alami ya, penetasannya, jadi bukan pakai mesin. Jadi kalau 10 ekor indukan itu masih keuber ya sama 1 pejantan. Kecuali kalau pakai mesin itu minimal 5 atau 6 ekor indukan dan 1 ekor pejantan. Soalnya kan tiap hari kita ambil ya untuk ditetaskannya di mesin. Dan untuk menghitung analisanya, jadi kita tidak per bulan ya, jadi per 3 bulan. Kenapa per 3 bulan? Karena tidak semua entog atau indukan itu bertelurnya bersamaan ya. Pasti ada yang bareng dari 10 ekor itu, ada yang enggak. Misalnya contoh, dalam satu ini itu 5 atau 6 ekor indukan yang bertelurnya bersama ya oleh 1 pejantan. Nah, kalau yang ini mengerami, ya sisanya itu baru yang dikawini sama pejantan yang ini. Jadi saling gantian, bisa bergantian dan tidak ini bertumpuk atau tidak terlalu banyak pejantan ya kalau 1 ekor. Oke, langsung saja kita coba hitung-hitungannya. Oke, mari kita mencoba menghitung ya, analisa pembibitan entog. Kita dari pembelian entog dulu. Untuk pembelian bibit 10 ekor. Ini kalau di saya itu harga per ekornya 70.000 ya. Ada yang 75, ada yang 85, tergantung bibit entognya, tapi rata-rata 70.000 harga per ekornya. Berarti 700.000
Dan untuk jago entok biasanya di sini harganya 150 ya standarnya. Untung-untung sih bisa dapat 120 atau 130, tapi kita ambil yang tengahnya aja 150 ya. Jadi total 850. Dan untuk pakan itu ininya dari dedak, jagung giling, dan konsentrat petelur. Untuk harga di sini dedak itu 2.500 per kilo ya. Tapi dedak itu bisa berubah-ubah ya ininya harganya. Kalau lagi musim panen musim ini nyampe 1.500, tapi kalau lagi musim pacaklik itu bisa nyampe 3.000 atau 3.500. Tapi untuk standarnya itu 2.500. Untuk jagung giling itu 7.500 ya. Konsentrat petelur 12.500. Dan kita ambil ini untuk 3 bulan ya, dengan takaran per ekornya itu 1 ons per hari ya. Jadi kalau kita per hari per ekor, jadi kalau kita ngasihnya itu 1 ekor itu sehari 1 on, berarti kalau 2 kali pemberian pakan itu setengah on ya, sekali ngasih pakan. Campuran dedaknya itu perbandingan pakannya itu dedak, jagung, dan konsentrat itu kalau 7 kilo dedak, 2 kilo jagung, dan 1 kilo konsentrat. Jadi kalau untuk 1 on per ekor berarti untuk 10 ekor itu 0,7 dedak, 0,2 jagung, dan 0,1 konsentrat. Kita ambil rataannya itu kalau harganya itu berarti 1.750 untuk dedak, 1.500 untuk jagung, dan 1.250 untuk konsentrat. Berarti kalau untuk 10 ekor itu 4.500 ya. Nah, kan di sini ada 11 ekor dengan jantannya, berarti total rata-ratanya itu 4.950 per hari ya. Untuk pakan, harga pakannya. Kalau untuk 3 bulan berarti dikali 90 hari. Totalnya itu 445.500 ya. Jadi total biaya untuk pembelian entok dan pakan untuk 3 bulan itu 850.000 ditambah 445.500, totalnya itu 1.295.500 ya untuk 3 bulan. Nah, sekarang kita hitung penjualannya. Untuk 1 bibit entok itu biasa ada yang telur itu bertelur apa menetas itu ada yang sampai 20 butir, 17 butir, 15 butir, bahkan ada yang 10 ya, 12, itu tergantung ininya bibitannya, tapi kita ambil rataannya 15 ya, karena normalnya itu kalau 1 bibit entok itu tetasan itu 15 ekor tuh normal ya. Jadi kita ambil standarnya 15 ekor. Kalau 10 bibit berarti 15 dikali 10 total 150 ekor. Dan untuk harga itu kan di sini tuh harga entok, anakan entok itu DOE 12.000 ya. Rata-rata di sini 12.000 harganya. Tinggal dikali 12.000 dikali 150 itu sekitar 1.800.000. Nah, keuntungan 3 bulan pertama itu 1.800.000
dikurangi biaya tadi pembelian pakan sama entoknya 1.295.500, berarti total 504.500 ya. Keuntungan 3 bulan pertama. Kenapa saya sebut keuntungan 3 bulan pertama? Karena 3 bulan selanjutnya kita tinggal tidak perlu mengurangi biaya pembelian entok ya, karena udah keambil yang di atas yang 3 bulan pertama. Jadi di 3 bulan pertama itu kita itu udah balik modal serta mendapatkan untung sebesar 500.400 rupiah. Jadi 3 bulan selanjutnya kita tinggal mengurangi dengan biaya pakan ya. Jadi biaya penjualan itu 1.800.000 dikurangi biaya pakan itu 445.500, jadi total 1.354.500. Jadi kalau dibagi 3 per bulannya itu kita dapat 448.300 ya. Itu untuk 10 ekor bibit atau indukan. Kalau kita pelihara 100 ekor berarti kita tinggal dikali 10, jadi total kita per bulan itu 4.483.000 ya. Gimana? Cukup ini kan, besar kan? Dan perlu saya tekankan lagi ya, kalau harga pembelian dan harga jual serta harga pakan itu berbeda-beda ya di tiap tempat di teman-teman ya. Itu hitungan itu di tempat saya harga ininya segitu. Jadi kalau harga di tempat teman-teman sahabat ternak harganya berapa itu tinggal disamakan saja ya, tinggal dihitung kayak gitu, rumusnya sama, tapi saya rasa tidak jauh berbeda lah, perbedaan juga paling beberapa rupiah. Jadi tinggal dihitung aja, dikalkulasikan, hasilnya paling segitu. Dan untuk ini apa nih, hasil dari per bibit atau indukan itu kenapa saya ambil 15 ekor, karena untuk satu indukan itu normalnya biasanya 15 ekor. Untung-untung kita dapat yang 20 ekor atau 17 ekor, tapi normalnya itu 15 ekor, makanya saya ambil rataannya 15 ekor. Tapi kalau indukannya ada yang bertelur apa menetasnya di bawah 10, berarti kualitas indukannya itu jelek ya. Mendingan diganti atau dijual aja daripada produksi atau menghasilkannya kurang baik, mending dijual atau ditukar aja teman-teman ya. Dan untuk pakan ya, saya mewajibkan itu ya takarannya seperti itu, dedak, jagung giling, sama konsentrat petelur. Jadi ya seperti saya sebutkan tadi itu perbandingannya 7:21 ya. Jadi insya Allah itu pasti ke produksi telur sama anakannya pasti baik lah. Dan untuk hasilnya ya kita berdoa masing-masing ya. Segala sesuatu itu kan yang di atas yang menentukan ya, kita hanya bisa merencanakan dan berusaha.
Oke, ada yang berminat, ada yang tertarik, siapa tahu ada yang mau jadi peternak entok yang benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan ternaknya. Dan untuk video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang analisa keuntungan dalam berternak entok sistem pembesaran ya. Kalau yang ini pembibitan, kita akan coba menghitung analisa keuntungan sistem pembesaran. Jadi tunggu ya video saya selanjutnya. Dan kalau ada yang kurang jelas dari video saya yang ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.